got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the block, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelas 8. Dengan saya di sini, saya akan menjelaskan tentang industri 5.0. Yang pertama, apa itu industri 5.0? Ini merupakan sebuah era di mana masyarakat akan menyimbang kemajuan ekonomi melalui sebuah sistem yang mengintegrasikan ruang maya dan fisik. Bisa dipahami juga bahwa industri ini merupakan era di mana akan ada penyatuan virtual space dengan realita yang benar-benar kita jumpai di dunia nyata. Istilah industri 5.0 itu sendiri muncul dari Jepang, khususnya dari Dewan Pemerintah di bagian sains, teknologi, dan inovasi. Revolusi industri ini dirumuskan sendiri oleh Shinzo Abe selaku Perdana Menteri Jepang yang kini sudah tidak menjabat karena tewas ditembak saat berpidato di bulan Juli 2022. Bisa kita lihat sendiri bahwa kemajuan teknologi di dunia ini berjalan begitu cepat. Memang dibutuhkan perubahan nyata pada industri tanah air agar perekonomian bisa terus berkembang. Industri ini menjadi salah satu jalan bagi kita agar bisa mengikuti perkembangan zaman dan teknologi secara optimal. Perkembangan industri ini sebenarnya sangat relevan dengan generasi milenial atau Gen Z yang akan menjadi penerus di masa depan. Dengan teknologi dan perkembangannya mengarah semakin cepat. Perkembangan industri 5.0 di Indonesia. Perkembangan ini mulai dikembangkan oleh Jepang sejak tanggal 21 Januari 2019. Industri 5.0 sampai sekarang terus melaju cepat seiring dengan perkembangan teknologi di sekitar kita. Revolusi industri ini akan melibatkan banyak bentuk teknologi dan Indonesia menjadi salah satu negara yang kini sedang berusaha untuk mewujudkannya. Sebelumnya ada revolusi industri 4.0, di mana ada otomasi dalam berbagai aspek industri, ditandai dengan adanya penggunaan IoT atau Internet of Things masuk ke industri 5.0. Kita akan dibawa pada kombinasi human-centered dan teknologi based. Jadi akan ada perpaduan atau kolaborasi yang harmonis antara tenaga kerja manusia dan teknologi di dalamnya. Di era revolusi industri 5.0 ini yang baru ini akan ada banyak perubahan di berbagai sektor industri. Salah satu contohnya perubahan nyata dari revolusi industri 5.0 ini adalah pemakaian teknologi tenaga robot yang bisa mempermudah kerja manusia. Di Indonesia sendiri sistem seperti ini memang belum berkembang pesat. Perlu dipahami juga bahwa industri 5.0 bukanlah era di mana kerja manusia akan digantikan oleh teknologi. Telah disebutkan sebelumnya bahwa ini merupakan waktu untuk menyatukan teknologi dengan sumber daya manusia yang kompeten. Oleh sebab itu, keberadaan semua teknologi tersebut tidak akan menjadi pengganti melainkan pelengkap kerja manusia. Peluang bisnis di bidang teknologi dalam industri 5.0. Jelas sudah bahwa peluang bisnis di bidang teknologi pada era industri 5.0 ini akan berkembang begitu pesat. Ini menjadi kabar baik karena akan membuka peluang keuntungan yang jauh lebih besar. Berikut adalah beberapa contoh peluang bisnis di bidang teknologi yang akan berkembang di era revolusi industri ini. Yang pertama, ada aplikasi penyedia jasa. Pertama adalah layanan aplikasi penyedia jasa yang sangat ini semakin tinggi peminatnya. Bisnis di bidang ini seperti akan mendatangkan keuntungan besar di era revolusi industri 5.0. Apalagi sekarang banyak orang membutuhkan jasa dan ingin mengaksesnya dengan mudah dan fleksibel lewat aplikasi. Contohnya banyak seperti jasa antar makan, jasa pijat, jasa bersih-bersih, dan lain-lain sebagainya. 2. Aplikasi otomasi pengembangan SDM. Di era revolusi industri 5.0 ini, bisnis di bidang aplikasi otomasi pengembangan SDM juga akan laris manis.
Sudah disebutkan sebelumnya bahwa era ini akan ada banyak penggunaan teknologi virtual. Teknologi tersebut nantinya akan bisa melengkapi, membantu maupun menggantikan tenaga kerja manusia. Selain itu, teknologi ini juga diharapkan bisa meminimalkan human error. Ketiga, cloud hosting. Anda juga pasti sudah tidak asing lagi dengan layanan hosting. Bisnis ini memang sudah ada sebelum masa revolusi industri 4.0. Namun di era industri 5.0 ini tampaknya bisnis cloud hosting akan semakin dibutuhkan. Layanan hosting di era globalisasi tersebut jelas akan sangat diperlukan oleh para pelaku bisnis maupun perusahaan besar. 4. Game developer. Bisnis ini lain yang juga dianggap potensial di era industri 5.0. Ini adalah game developer. Sektor ini akan mendapatkan banyak peminat dan bisa mendatangkan keuntungan, apalagi untuk jenis-jenis game yang bisa mendukung produktivitas SDM saat ini. Ditambah dengan kecanggihan teknologi yang ada, ekspektasi terhadap game akan semakin tinggi. 5. Software house. Berikutnya ada bisnis software house yang juga dinilai sangat menjanjikan untuk dikelola di tengah revolusi industri masa depan. Ini merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang jasa penyediaan atau pembuatan software dan aplikasi. Nantinya jenis jasa ini seperti akan sangat dibutuhkan, apalagi di tengah era teknologi yang berkembang semakin canggih. 6. Digital marketing. Di era revolusi industri 4.0, digital marketing memang sudah berkembang cukup pesat. Lalu memasuki era industri yang lebih canggih, nantinya digital marketing akan semakin dibutuhkan. Itulah mengapa bidang bisnis ini dinilai punya prospek yang menjanjikan. Apalagi jumlah bisnis yang bermunculan di masyarakat juga akan semakin banyak dan membutuhkan fasilitas digital marketing yang terpercaya. 7. Internet Service Provider. Berikut adalah jenis bisnis di bidang Internet Service Provider atau ISP yang juga akan mendapatkan peluang menjanjikan di masa depan seiring dengan penggunaan teknologi yang semakin ketat. Kebutuhan akses internet juga akan semakin tinggi. Ini berlaku untuk berbagai bidang karena kedepannya teknologi akan digunakan di mana-mana. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.